Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Widyasari, tingkat 2B Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Kali ini saya akan menampilkan video tentang kelainan eritrosit sediaan hapusan darah tepi. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan prinsip dari metode yang akan digunakan dalam praktikum untuk sediaan hapusan darah tepi, yaitu dengan pengecatan gimsa diletakkan di atas meja preparat dan diamati menggunakan mikroskop binokuler pembesaran 100 kali lensa objektif. Dengan penambahan oil imersi, pengamatan dilakukan pada counting area. Nah, marilah kita melihat videonya. Mengenai kelainan eritrosit. Kelainan eritrosit itu terdiri dari pertama, variasi besar atau size. Size ini ukuran dari eritrosit. Ini adalah variasi yang terjadi karena perbedaan ukuran eritrosit dalam sediaan. Yang kedua, warna kuning, variasi warna atau color eritrosit. Variasi yang terjadi karena perbedaan warna eritrosit dalam sediaan. Yang ketiga, variasi bentuk atau shape eritrosit. Variasi yang terjadi karena perbedaan bentuk eritrosit dalam sediaan. Dan yang keempat itu benda inklusi, benda abnormal yang ditemukan dalam eritrosit. Terakhir, kelainan lainnya. Kelainan lain yang ditemukan pada eritrosit. Jadi kelainan eritrosit itu pada prinsipnya ada 5. Besarnya, warnanya, bentuknya, plus inklusi dan kelainan lainnya. Oke, kita bahas satu persatu masing-masing dari kelainan eritrosit ini. Variasi ukuran atau size dari eritrosit yang bahasan pertama. Normosit. Eritrosit berdiameter normal 7 sampai 8 mikrometer atau 8 mikron. Ini adalah eritrosit yang bentuknya normal dari segi ukuran normal. Ini kalau kita melihat nanti di MCP, MCH itu dalam normal. Yang kedua, makrosit. Eritrosit diameter lebih dari 8 mikron. Jadi makrosit diameternya lebih dari 12 mikron dan berbentuk oval disebut dengan megalosit 12 sampai 15 mikron. Ini sudah mendekati ukuran leukosit ini. Jadi makrosit ini nanti pada saat menghitung MCP, MCH, MCP-nya itu lebih dari normal. Kemudian mikrosit ini kebalikannya. Eritrositnya ini dengan diameter kurang dari 7 mikrometer. Ukurannya kecil. Ditemukan pada anemia defisiensi besi. Jadi di sini MCP-nya kalau diukur rendah. Jadi kalau kita bisa melihat dari indeks eritrosit, normosit ini MCP-nya normal, makrosit MCP-nya lebih dari normal, sedangkan mikrosit MCP-nya kurang dari normal. Nah, bagaimana apabila ketiga-tiganya ditemukan bersamaan? Itu disebut dengan anisositosis. Suatu keadaan ditemukan besar eritrosit yang bervariasi, sedangkan bentuknya sama. Ini bila ketiga-tiganya ditemukan dalam satu buah sediaan, makrosit ada, mikrosit ada, normosit ada, namanya anisositosis. Lanjut lagi kita ke variasi warna atau color. Ini warnanya bervariasi nih. Ini mengukur MCH, tadi MCP, ini MCH kalau dalam indeks eritrosit. Normokrom, warna normal dengan konsentrasi hemoglobin yang normal. Jadi ini dalam MCH ini normal, normokrom. Kemudian hipokrom, warna lebih pucat sehingga daerah yang pucat di tengah melebar. Jadi kalau bisa melihat di gambar itu dia bulat-bulat tapi tengahnya pucat.
Bila terlalu pucat akan membentuk anulosit atau ring eritrosit. Ini karena konsentrasi hemoglobin rendah. Jadi dia di tengahnya itu tidak pucat, warnanya pucat, beda dengan yang normokrom yang agak merah-merah di tengahnya. Nah, bagaimana dengan hiperkrom? Keadaan di mana warna eritrosit lebih merah dari normal ditemukan pada sklerosit. Yang ditunjuk itu adalah sel sklerosit, warnanya merah. Sel sklerosit itu kalau kita bisa melihat dia merupakan suatu bulatan biasa seperti kue untuk-untuk. Tapi kalau normokrom dengan hipokrom ini seperti kue donat. Jadi dia keduanya sama sih, untuk sama donat. Cuma beda bentuk aja. Ini hiperkrom. Jadi 3 variasi ini akan ditemukan kadang-kadang dalam satu sediaan. Namanya apa? Polikromasia. Ini keadaan di mana ditemukan eritrosit yang bersifat asidofilik dan ditemukan juga bersifat basofilik. Ini ditemukan pada retikulositosis, juga ditemukan pada eritropoiesis yang aktif. Jadi nanti polikromasia ini, poli ini banyak, kromasia ini warna. Jadi nanti ditemukan yang asidofilik dan basofilik. Misalnya yang asidofilik ini dia menyukai zat warna asam, sementara basofilik dia menyukai zat warna basa. Misalnya ini pada kasus retikulositosis. Jadi retikulosit itu nanti ada bercak-bercak warna biru. Itu kalau biru berarti apa? Basofilik masih, sedangkan yang normal itu asidofilik. Nah, jadi di sini ini juga ditemukan pada eritropoiesis yang aktif. Nah, kemudian lagi yang ketiga, variasi warna atau kolor. Ini contohnya yang tadi yang kita memisahkan asidofilik dengan basofilik. Jadi ada normoblas dan normoblas lagi di sebelah. Normoblas ini kebetulan kalau kita melihat intinya padat, kompak dan pignotik, ini merupakan adalah metarubrisit. RBC muda yang berinti ditemukan pada sediaan darah umumnya merupakan metarubrisit. Bila ditemukan bersamaan tadi namanya polikromasia. Variasi bentuk eritrosit ini selanjutnya kita bahas. Ini yang paling banyak nanti. Pertama, yang eritrositnya itu ekinosit, Bursell RBC atau Bursell RBC atau crenated erythrocyte. Crenated ini krenasi, bergerigi. Eritrosit bentuknya seperti duri, ditemukan pada azotemia, perdarahan lambung, eritrosit pada media hipertonik, uremia dan penyakit hati. Jadi di sini eritrositnya dia bentuknya ada ini kayak duri spikula gitu, cuman dia tidak panjang, dia bergerigi. Ini ekinosit namanya, atau Bursell RBC atau crenated cell. Nah, selanjutnya ini adalah sperosit. Sperosit dia warnanya lebih merah dan agak gelap. Eritrosit hiperkrom bulat gelap, ya bulat, dan diameter kurang dari 7 mikrometer. Kecil sedikit dibandingkan eritrosit normal. Ditemukan pada spherositosis herediter, penderita luka bakar, dan anemia hemolitik autoimun. Nah, ini sperosit. Lanjut lagi kita ke variasi bentuk selanjutnya adalah sel target. Ini juga salah satu yang paling banyak ditemukan dalam sediaan hapus yang pada pasien dengan thalassemia. Jadi sel target ini di nama lainnya leptosit atau Mexican head cell, seperti topi orang-orang Meksiko, atau bullseye cell, sel sasaran, ya mirip dengan kepala banteng. Nah,
Ditemukan pada talasemia, hemoglobinopati C atau E, anemia defisiensi besi, kelainan hati, postplenektomi. Jadi selnya ini beda dengan eritrosit normal. Kenapa berbeda? Dia bagian pinggirnya itu merah, kemudian pucat, merah. Sementara kalau eritrosit normal itu bagian tengahnya yang pucat, bukan bagian tengahnya yang merah. Ini bedanya dengan eritrosit normal, leptosit. Lanjut lagi, bentuk variasi selanjutnya apa? Akantosit. Akantosit ini spur sel RBC. Nah, ini sama dengan krenated cell tadi, cuma ini eritrosit dengan duri atau spikula dengan panjang bervariasi sampai 10 buah. Jadi dia memanjang. Kalau tadi cuma bergerigi biasa, kalau yang di awal tadi ini memanjang duri spikulanya hingga 10 buah. Ditemukan pada hipoparatiroidisme, sirosis hepatis, postplenektomi. Jadi nanti ini ditemukan pada kasus-kasus seperti ini untuk akantosit. Lanjut lagi, variasi bentuk selanjutnya adalah anulosit. Bentuk sel eritrosit ini seperti cincin dengan sentra polar yang besar. Artinya pucatnya itu sesuai dengan di panah, dia melebar dibandingkan dari eritrosit normal yang di tengahnya itu memang pucat tapi tidak lebar, sedikit. Ditemukan pada anemia defisiensi zat besi. Dia banyak ditemukan di anemia kurang zat besi. Lanjut lagi, apa ini? Ovalosit. Bentuk eritrosit lebih lonjong dari normal seperti oval atau seperti elip. Dia bentuknya oval, bulat memanjang. Ditemukan pada ovalositosis herediter. Lanjut, sickle cell atau drepanosit atau sel sabit. Eritrosit berbentuk seperti sel sabit. Kita bisa melihat di gambar sickle cell, dia memanjang, runcing kedua ujungnya. Ya, bentuknya seperti sabit atau bulan sabit atau sabit itu celurit. Ditemukan pada anemia sel sabit. Lanjut, skistosit fragment sel. Jadi selnya ini adalah sel fragment sel, merupakan pecahan-pecahan dari sel eritrosit. Jadi dia kayak mirip-mirip setengah dari ukuran eritrosit, setengah kurang. Ditemukan pada anemia hemolitik, penderita dengan luka bakar yang luas. Lanjut lagi kita ke helm cell atau helmet cell, keratosit nama lainnya. Dia bentuknya mirip dengan helm. Jadi kita bisa bayangkan sebuah helm itu kayak setengah lingkaran, namun di dalamnya agak masuk ke dalam. Jadi helm lah. Bentuk eritrosit yang fragmented seperti tepi baja pada anemia hemolitik. Terdapat kemiripan dengan sel histosit. Mirip, tapi ini kalau kita melihat kayak mirip helm lah. Helm itu kan ada ujungnya itu tali. Ini ada ujung-ujungnya itu meruncing, itu kayak mirip tali pada pengikat helm. Lanjut. Ini adalah stomatosit. Stoma itu artinya mulut, sel mulut, sel dengan mulut pada bagian sentral. Bagian tengahnya itu mirip kayak mulut, panjang kayak lonjong. Jadi dia seperti mulut. Ditemukan pada talasemia dan anemia pada penyakit hati menahun. Lanjut lagi, nah ini Sigar cell atau vensil cell, elliptosit. Bentuknya itu memanjang, eritrositnya
Ini adalah modifikasi dari apa tadi, ovalosit. Kalau oval itu bulat memanjang, kalau ini sudah memanjang, panjang dia. Bentuk sel seperti cerutu, cigar sel cerutu. Eliptosit ditemukan pada eliptositosis herediter. Jadi pada penyakit eliptositosis herediter, penyakit bawaan. Ada kemiripan dengan ovalosit. Jadi mirip, tapi ovalosit bulat memanjang. Kalau ini sudah memang panjang seperti cerutu. Lanjut lagi. Teardrop cell eritrosit berbentuk seperti tetes air atau tetesan air mata. Jadi tetes air atau tetesan darah itu yang mirip-mirip seperti itu. Ujungnya runcing salah satu ujungnya itu membulat. Ditemukan pada anemia megaloblastik. Juga ditemukan pada thalassemia. Ini paling sering ditemukan pada thalassemia. Poikilositosis. Apabila semua bentuk tadi itu ditemukan secara bersamaan, maka dinamakan poikilositosis. Poikilositosis adalah keadaan di mana terdapat bermacam-macam bentuk eritrosit, macam-macam tadi yang kita uraikan tadi, ditemukan dalam satu lapangan pandang. Itu adalah poikilositosis dalam suatu sediaan apus darah. Misalnya ditemukan pada hemopoiesis extramedullaris. Juga poikilositosis akan ditemukan pada thalassemia. Lanjut lagi, benda inklusi. Benda inklusi, benda yang ada di dalam eritrosit itu ada nanti benda-benda yang mungkin bercak-bercak atau bintik-bintik. Namanya benda inklusi. Pertama, basophilic sibling. Merupakan sisa ribosom yang mengandung RNA. Nah, memang warnanya kebiru-biruan. Ditemukan pada keracunan logam berat, misalnya keracunan logam Tb, plumbum, timah hitam. Leukemia, juga thalassemia, anemia akibat penyakit hati. Nah, lanjut ini, Powell-Jolly body. Ini adalah pecahan DNA atau kromosom yang dilepaskan saat sel membelah diri. Dalam keadaan normal, benda ini dihancurkan oleh limpa. Jadi kayak ada titik, kayak lalat di eritrosit sitoplasmanya. Contoh pada penderita setelah splenektomi, pada anemia hemolisis dan pada eritropoiesis inefektif, dan pada anemia megaloblastik. Jadi ini eritrositnya ada bintik di tengah atau agak pinggir, eksentrik lah. Benda inklusi lain apa? Badan atau benda Heinz. Ini akibat denaturasi hemoglobin. Hemoglobinnya mengalami denaturasi, maka akan terbentuk kayak bercak warna ungu atau biru gelap. Penyebabnya hipoksia berat, thalassemia, defisiensi enzim G6PD, glukosa 6 fosfat dehidrogenase pada penderita postplenektomi. Cincin cebet atau cebet ring, cabot cebet. Bentukan-bentukan di dalam sel eritrosit yang berasal dari protein-protein yang mengalami denaturasi. Merupakan sisa membran inti pada eritropoiesis inefektif dengan Reichstein berwarna ungu. Jadi ini membran inti. Di inti itu dibungkus oleh ini, namanya cincin cabat. Ini bila pada eritropoiesis inefektif. Jadi di sini dia juga merupakan protein yang mengalami denaturasi. Tampak pada gambar dia berupa cincin, bulatan di dalam sitoplasma eritrosit. Kemudian benda Pappenheimer, granula sideroblastik yang ditemukan pada pewarnaan Reich. Granula sideroblastik mengandung Fe tetapi tidak mengandung hemoglobin. Jadi model kayak ada bintik-bintik, warnanya biru keunguan, kecil, granula sideroblastik. Jadi sideroblast di dalamnya.
Granula ini kondisi normal dijumpai pada sel muda yang membentuk hemoglobin secara aktif. Tapi setelah terjadi inkorporasi granula disebut hilang. Jadi pada saat inkorporasi masuknya besi, maka granula tadi hilang. Ini dia ada di dalam sitoplasma, tapi begitu dimasukkan besi maka dia hilang granulanya. Pada sintesis hemoglobin yang tidak normal, granula sideroblastik dapat menumpuk di sekitar inti di dalam sitoplasma, sehingga sel ini disebut dengan ring sideroblast. Dia menumpuk dan mengelilingi dalam sitoplasma, membentuk ring, membentuk bulatan atau cincin di dalam eritrosit, namanya ring sideroblast. Eritrosit berinti, nucleate red cell. Jadi eritrositnya ada intinya. Ini biasanya sih metarubrisit yang ditemukan, karena dari seri sel-sel muda salah satu yang bisa mungkin lolos ke dalam peredaran darah itu adalah metarubrisit secara kondisi anemia dan retikulosit. Nah, eritrosit mengalami maturasi normal melepaskan intinya sebelum meninggalkan susulang. Jadi sebelum masuk ke peredaran darah, meninggalkan susulang, dia harus melepas inti dulu. Bila aktivitas eritropoiesis intensif dia perlu sekali. Akibatnya apa? Sel-sel yang lebih muda masuk ke dalam sirkulasi. Artinya tidak mampu tubuh mengkompensasi masalah hemoglobin di darah tepi. Sangat perlu sekali dia perlu hemoglobin eritrosit dilepaskan yang belum matang. Sirih metarubrisit dilepaskan ke peredaran darah. Selain retikulosit, kadang-kadang dijumpai eritrosit berinti dalam darah tepi. Jadi indikator dengan perlunya banyak eritrosit yang untuk mengikat oksigen. Retikulosit dilepas dalam jumlah besar, dia akan terjadi retikulositosis. Bahkan kadang-kadang tidak retikulosit pun yang lebih mudah pun dilepas, ya metarubrisit tadi yang dilepas. Nah, ini ditemukan pada namanya eritrosit berinti nomor 12 biasanya kalau disebut dalam sehari-hari. Dan adanya eritrosit berinti ini menandakan aktivitas eritropoietik dalam sumsum tulang yang intensif atau eritropoiesis ekstramedula yang kurang mampu mengontrol pelepasan sel ke dalam darah tepi. Sel tersebut metarubrisit dan rubrisit. Kadang-kadang rubrisit juga, tapi di sini metarubrisit yang paling dominan. Eritropoiesis ekstramedula ini pembentukannya eritrosit di luar dari sumsum tulang, di organ lain misalnya hepar atau mief. Nah, lanjut lagi. Rouleau formation. Jadi Rouleau formation ini susunan eritrosit seperti tumpukan keping mata uang logam pada keadaan konsentrasi hemoglobin yang meningkat. Dia membentuk tumpukan yang menumpuk seperti mata uang logam pada gambar. Jadi Rouleau formation ini ditemukan nanti lebih mudahnya itu harus di lapang pandang yang tempat ideal. Tapi kalau di tempat yang kepala dan badan ya mungkin banyak sih mengalami Rouleau formation, apalagi di badan itu tertumpuk itu karena proses pembuatan hapusannya yang tebal di bagian kepala dan badan. Jadi harus kita melihat di bagian ideal sebelum ekor, jadi antara badan dan ekor tapi mendekati ke arah ekor. Lalu ini adalah parasit. Ditemukan parasit darah yang mungkin ditemukan seperti malaria, filaria, dan lain-lain. Jadi kalau penampakan gambar ini ada parasit malaria, plasmodium, bentuk gametosit dan bentuk trophozoid. Trophozoid kayak ini atau skisen ini. Dan mikrofilaria. Ini benda-benda inklusi yang ditemukan di dalam darah pada